Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Badri. Saya dari kelas K3A dengan NIM 20.29046. Di sini saya akan menjelaskan tentang CTS. CTS adalah sindrom long carpal atau carpal tunnel syndrome. Kondisi yang menimbulkan mati rasa kesemutan, nyeri, atau lemah di tangan dan pergelangan tangan. Sindrom ini terjadi ketika saraf di dalam pergelangan terhimpit atau tertekan. CTS juga bisa disebabkan oleh getaran dan gerakan berulang. Selanjutnya saya mengutip dari beberapa jurnal tentang CTS dari getaran. CTS dari getaran yang dikutip dari jurnal yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan keluhan carpal tunnel syndrome pada pekerja Gerinda PT Dok dan Perkapalan Surabaya menjelaskan ada hubungan antara intensitas getaran dan keluhan carpal tunnel syndrome pada pekerja Gerinda. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil penelitian yang ada pada jurnal di atas, yaitu pekerja yang melakukan aktivitas getaran dengan frekuensi lama kerja, pekerja menggunakan mesin Gerinda, dan terpapar getaran selama 1 hari mempunyai risiko terpapar CTS atau carpal tunnel syndrome. Adapun jurnal yang berjudul Hubungan Getaran Lengan Tangan dengan Keluhan Carpal Tunnel Syndrome pada Pekerja Home Industri Pandai Besi di Kecamatan Sokobanah, Sampang. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan ada hubungan yang signifikan antara getaran dengan keluhan terjadinya CTS pada pekerja Pandai Besi di Sokobanah, Kabupaten Sampang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data hasil penelitian yang ada pada jurnal di atas, yaitu pekerja yang menggunakan mesin Gerinda dan terpapar getaran terlalu lama, terdapat hubungan yang signifikan antara getaran dengan keluhan terjadinya carpal tunnel syndrome atau CTS pada pekerja Pandai Besi di Sokobanah, Kabupaten Sampang. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah CTS disebabkan oleh gerakan berulang. Dalam jurnal yang berjudul Analisis Determinan Kejadian Carpal Tunnel Syndrome atau CTS pada petani penyadap pohon karet di Desa Karangmani, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, menjelaskan jika ada hubungan antara gerakan berulang dengan CTS pada pekerja petani penyadap pohon karet. Dari jurnal tersebut dibuktikan dengan data hasil penelitian yang ada pada jurnal di atas, yaitu pekerja yang melakukan aktivitas berulang dengan frekuensi aktivitas berulang lebih dari 30 kali dalam 30 sampai 60 menit mempunyai risiko 1,42 kali lebih besar untuk mengalami kejadian CTS atau carpal tunnel syndrome dibandingkan dengan petani yang memiliki frekuensi aktivitas berulang kurang dari 30 kali dalam 30 sampai 60 menit. Penjelasan selanjutnya, CTS disebabkan oleh getaran dan gerakan yang berulang. CTS dapat disebabkan oleh getaran dan gerakan berulang, terutama pada pekerja yang melakukan tugas yang memerlukan pengulangan gerakan tangan dan pergelangan tangan, seperti mengetik menggunakan mouse atau memegang alat yang bergetar. Hal ini dapat menyebabkan peradangan dan tekanan pada saraf median di pergelangan tangan yang mengarah pada gejala CTS seperti kesemutan, kebas, dan nyeri pada tangan dan jari-jari. Hal ini dibuktikan oleh jurnal berikut. Jurnal internasional dengan judul Risk Factor Extremity Musculoskeletal Disorder. Adapun kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya paparkan tadi dan saya jelaskan, menurut saya, dilihat dari jurnal-jurnal dan pertanyaan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa getaran dan gerakan berulang sangat berpotensi menyebabkan CTS, terutama pada pekerja yang melakukan tugas memerlukan pengulangan. Pengulangan yang dimaksud adalah pengulangan gerakan tangan dan pergelangan tangan seperti mengetik, menggunakan mouse komputer, atau memegang alat yang bergetar. Adapun prevalensi CTS di Indonesia, prevalensi carpal tunnel syndrome atau CTS dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sairang tahun 2015, dari total 47 karyawan bank di Kota Belitung, Sulawesi Utara, sebanyak 13 orang atau sebesar 28% positif terkena CTS. Menurut Pangestuti dan Widajati tahun 2014, sebesar 87,2% atau 34 pekerja di bagian grinding di PT Dok dan Perkapalan Surabaya mengalami keluhan CTS.
Menurut Fitriani 2012, sebanyak 11 dari 15 atau 73,3% operator komputer bagian sekretariat di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum mengalami keluhan CTS. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tunika dan kawan-kawan tahun 2016, pada pekerja jahit di PT Mataram Tunggal Garmen Yogyakarta diperoleh 40 pekerja jahit memiliki keluhan CTS. Untuk prevalensi yang selanjutnya itu prevalensi CTS di dunia atau global. Di dunia, perkiraan prevalensi pada CTS dari National Health Interview Study atau NHIS menyebutkan sebanyak 1,55% dengan sebanyak 2,67 juta laporan. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa prevalensi CTS sebesar 80% yang diakibatkan dari masa kerja pekerja. Selain itu, terdapat 49,5% pekerja menderita CTS yang disebabkan karena frekuensi postur janggal. Berdasarkan List of Occupational Disease dalam International Labour Organization tahun 2010, kasus CTS akibat gerakan berulang dalam jangka waktu yang panjang, kerja yang melibatkan getaran, posisi ekstrim pada pergelangan tangan, atau kombinasi ketiganya berada pada urutan ke-7 dari 10 dalam urutan musculoskeletal disorder. Menurut laporan American Academy of Orthopedic Surgeons tahun 2007, kejadian carpal tunnel syndrome di Amerika diperkirakan 1-3 kasus per 1000 subjek per tahun. Prevalensinya berkisar sekitar 50 kasus per 1000 subjek pada populasi umum. Di Belanda, insiden carpal tunnel syndrome mencapai sekitar 2,5 kasus per 1000 orang per tahun. Sedangkan di Inggris, angka kejadian lebih tinggi yaitu sekitar 70-160 kasus per 1000 orang menurut Ashworth 2015. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.